Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid An-Nafisa di pesantren Cendekia Amanah rahimakumullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Ayat ini ceritanya apik, kenapa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali bisa menjadi inspirasi sebabun nuzul ini untuk kita membangun solidaritas. Kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau perjalanan ada dua orang, satu adalah yang membantunya. Ada dua orang yang mampu, kaya, berkelebihan, ditempelkan satu orang yang kurang mampu secara ongkos, sangu, harta. Yang dua orang ini membiayai perjalanannya, yang satu orang melayani perjalanannya. Suatu saat Rasulullah memerintah, nggak disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, tapi disebut dengan kedua sahabat. Tapi yang disebutkan yang menemani adalah Salman. Orang yang tak mampu bersama dengan dua sahabat ini. Kemudian dalam perjalanan yang dilakukan oleh tiga orang ini nyampe pada suatu tempat. Karena kelelahan Salman ketiduran belum menyiapkan apa-apa. Saat mau makan, kedua sahabat yang kaya ini tidak menemukan makanan, nggak menemukan daging, tidak menemukan sayuran. Tentu namanya orang biasa makan ada, nggak ada, bingung. Kalau orang miskin nggak ada makanan biasa. Kalau orang kaya nggak ada, bingung. Bahkan kulkasnya sudah penuh, bingung. Ini belum belanja. Orang miskin besok mau dimakan, sore belum mau dimakan belum ada, masih santai saja. Jadi tawakalnya banyakkan orang miskin menggadang-gadang. Ya, nah. Saat di dalam pertemuan itu, di dalam perjalanan itu nggak ada makanan, maka kedua sahabat meminta pada Salman untuk datang pada Rasulullah. Untuk meminta makanan, berangkatlah Salman kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah ada sisa makanan ya Rasul untuk kami berikan kepada kedua sahabat? Coba lihat, Rasul itu pemimpin, anak buahnya, sahabatnya minta makanan sama Nabi. Ya, tidak selamanya menjadi kiai itu yang minta terus. Atau tidak, jangan minta, bahkan harus memberi seperti Imam Malik kaya, Asy-Syaibani kaya. Jadi kiai itu perlu jadi orang kaya biar harta kita digunakan kepada kebaikan. Jadi bukan berarti jadi kiai itu miskin. Jadi kiai kayak Miftah, Gus Miftah ini kaya, ya. Jadi kaya. Nah, datang pada Rasulullah bilang nggak ada makanan juga. Coba datang ke Usama bin Zaid. Salman berangkat ke Usama bin Zaid. Nyampe di rumahnya Usama bin Zaid. Bilang Usama bin Zaid juga nggak punya makanan. Disampaikan oleh Salman, ya Usama bin Zaid, saya diperintah oleh Rasulullah untuk menanyakan apakah ada kelebihan makanan yang bisa kami minta diberikan kepada kedua sahabat itu. Begitu juga Usama bin Zaid mengatakan tidak ada. Baliklah Salman kepada kedua sahabat bahwa sudah datang pada Rasulullah, datang kepada Usama, kedua-duanya nggak punya makanan. Apa yang dikatakan oleh kedua sahabat? Allah katanya. Usama bukan gak punya makanan, tapi pelit katanya. Bakhil katanya. Ya. Apa yang terjadi? Kepada sahabat-sahabat yang lain. Datang ke sahabat yang lain, gak menemukan makanan. Balik lagi Salman tidak mendapatkan makanan itu. Yang untuk dihidangkan. Kemudian kedua sahabat itu datang ke rumahnya Salman. Dalam perjalanan itulah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, mau kemana kau? Mau datang ke rumahnya Usama. Untuk apa? Mencari makanan. Kayaknya di mulutmu tuh masih ada bekas-bekas daging segar. Tidak ya Rasul, mulai pagi sampai malam ini saya nggak makan sayuran, saya nggak makan daging. Tapi kamu telah makan dagingnya Salman dan makan dagingnya Usama. Apa yang tersirat dari setelah itu turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Dikatakan di sini, jangan menduga-duga. Anda tidak tahu apakah Usama benar-benar nggak punya makanan atau memang dia pelit. Tapi Anda sudah mengatakan apa? Dia pelit. Dia adalah orang yang kikir. Bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, tanpa ada alasan, tanpa ada bukti, telah mengatakan orang lain adalah pelit. Inilah yang bahaya, kita menduga orang lain. Bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kepada tetangga setiap dimintai tolong lalu dia tidak bisa nolong, musuhin.
Kenapa? Saya minta tolong sama dia, dia nggak mau nolong. Coba kita seperti Al-Ghazali tadi sampaikan, oh dia mungkin lagi repot. Dan yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, bahaya suudzon seperti ini. Bagaimana dengan saudara kita? Ini ketepatan Gus Miftah ada di sini. Gus Miftah itu dakwanya ke tempat pelacuran. Sempat saya tanya, Gus ada berapa pelacur yang dinikahin Gus katanya. Tapi beliau belum ada yai katanya. Lalu kita menduga beliau dakwah ke sana, wah Gus Miftah udah banyak itu. Kok tempat pelacuran, tempat minum-minuman keras kok didatengin. Suudzon pada beliau. Beliau ikhlas karena Allah. Apa yang terjadi? Sesama da'inya bermusuhan. Ini bahaya. Padahal niatnya ikhlas. Kadang-kadang beliau itu ngongkos sendiri untuk berdakwah di tempat-tempat itu. Lalu kita suudzon. Mungkin antara da'i, antara ustaz. Apa yang terjadi? Bisa permusuhan antara ustaz. Kalau muncul suudzon. Maka kalau kita suudzon kepada Allah. Melahirkan kita nih orang yang jauh dan kufur kepada Allah. Suudzon antar manusia akan melahirkan permusuhan. Di dalam keluarga tidak mungkin bisa harmonis kalau ada suudzon. Di dalam pertemanan tidak bisa kompak dan solid kalau ada suudzon. Di dalam konteks bernegara ini, kalau ada suudzon antar anak bangsa, antar pejabat, antar pemerintah, pejabat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah. Kalau ada suudzon, tidak mungkin ada ketentraman di pemerintah ini. Maka cita-cita kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu tidak mungkin akan terlaksana kalau di antara kita ada suudzon. Oleh karena itu mari obati penyakit hati kita ini agar hilang dari diri kita, dan yang terjadi di diri kita adalah husnudzon.